Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal bandeng yang enak banget. Pertama kita siapkan ikan bandeng. Ini kan itu seger-seger. Walaupun ikan bandeng itu banyak duri-duri halus ya, tapi itu rasanya tuh enak banget kalau ikan bandeng. Makanya aku suka banget masak masakan dari bandeng. Nah ini ikan bandengnya mau kita manas sebentar, atau kita lumuri pakai perasan jeruk nipis biar nanti makin seger banget. Kemudian kalau sudah ini mau kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan bumbu halusnya. Ini kita pakai lombok. Ini lomboknya aku campur ya, rawit sama yang merah keriting. Kenapa pakai merah keriting? Supaya nanti warna itu cantik banget. Jadi nggak cuma terus tapi warnanya juga cantik. Ada lombok, ada berambang, bawang. Kemudian tambah sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah, kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, kemudian kita goreng ikan bandengnya. Ini mau aku goreng jadi 2 kali bagian. Nah biasanya kalau aku goreng-goreng ikan atau ayam biar nanti nggak terlalu meletup banget minyaknya, biasanya aku taburin pakai tepung terigu ataupun tepung beras. Ini apalagi untuk bandeng ya, khususnya bandeng itu kalau digoreng itu meletup banget. Jadi kalau saya Flavis nggak mau terlalu meletup, pakai taburan tepung terigu ataupun tepung beras. Kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita sisihkan, status mateng aja ya, nggak sampai yang kering banget. Kemudian ini mau kita goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, jangan lupa taburin pakai tepung terigu supaya mengurangi meletup-meletupnya. Kalau sudah, ini minyak bekas goreng ikannya tadi aku kurangin sedikit, terus ini aku pakai untuk numis bumbu tadi sudah kita haluskan. Aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar tanek, terus udah nggak bau langu. Nah di sini kita tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kalau bumbunya sudah wangi, sudah tanek, baru tambahkan air. Kalau airnya sudah masuk, ini mau kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan ikan bandengnya. Terus kita masak pakai api kecil, biarin bumbunya ngeresep ya. Baliknya juga nggak usah terlalu sering-sering banget Flavis, kayak gini aja, sesekali aja dibaliknya. Yang penting apinya kecil supaya bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam daging ikannya. Nah ini sudah mateng, ini warnanya tuh cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih, manis. Terus ada pedesnya tadi karena aku tambahkan cabai rawit yang banyak, jadi ada pedes-pedesnya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan sambal tempe yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep sambal tempe. Ini nanti sambal tempenya mau kita pakai udang goreng sereng. Terus habis itu jangan lupa tambahkan kemangi. Ini tempenya tadi aku beli yang tempe bungkusan seperti ini Flavis. Kalau misalnya nggak ada ya pakai tempe yang papan juga nggak apa-apa, seadanya Flavis di rumah aja. Kemudian ini nggak perlu dipakai bumbu apapun, langsung kita goreng aja, karena nanti kita kan mau campur dengan sambalnya yang udah gurih ya, jadi tempenya nggak perlu ditambahkan bumbu-bumbu lagi. Nah goreng tempenya jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah menguning, kita balik, kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya menguning lagi. Itu tandanya sudah matang Flavis. Nih seperti ini sudah matang. Sekarang mau kita angkat, terus kita sisihkan, dan kita akan siapkan untuk bumbu atau bahan sambalnya. Nah untuk bahan sambalnya di sini ada lombok rawit, ada bawang, ada brambang. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah matang seperti ini sudah agak kering ya, tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, terus habis itu mau langsung kita ulek. Ini kita siapkan cobeknya dulu, atau kalau di tempat Flavi Kasih ngomongnya layah. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa, asal Flavis di rumah aja. Kemudian kita ulek-ulek. Kalau nanti misalnya sudah halus,
kita akan masukkan tempe yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita akan wenyet-wenyet atau kita akan ulek-ulek, diratakan sama sambelnya ya. Jadi kayak dipenyet cuman lebih halus lagi. Nah seperti ini Flavis. Ini nanti mau kita maem pakai nasi anget, terus pakai udang goreng sreng, pakai kemangi. Kayaknya waktu itu aku udah pernah bikin resep udang goreng sreng yang enak banget, bumbunya juga simpel banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya sudah tayang. Wah ini udah cocok banget pagi-pagi sarapan, lauknya kayak gini. Wis kerja jadi semangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan sup daging sapi yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging sapi. Biasanya kalau untuk bikin sup, dagingnya yang ada sandung-sandung lamurnya gitu ya. Jadi biar nanti rasanya itu lebih seger dan juga lebih gurih. Kemudian nih dagingnya kita potong kecil-kecil, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini tadi aku minta sama yang jual dagingnya, Mbak tambahin sandung lamurnya dong karena mau bikin sup jadi lebih seger lagi. Nah sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan dagingnya, kita rebus biar nanti sampai empuk. Nah biasanya kalau ngerebus daging itu kan ada busa-busanya kayak gini kan. Nah ini kita buang biar nanti kuahnya lebih jernih. Untuk bahan isiannya di sini kita akan tambahkan wortel. Ini wortelnya aku potongnya tipis-tipis ya. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi. Aku mau pakai kubis. Pokoknya kalau sup itu wajib ada kubisnya dan aku juga suka banget namanya kubis. Mau dimakan mentah aja rasanya udah enak banget. Ini kubisnya mau kita potong kecil-kecil boleh ataupun mau lebar-lebar ya boleh. Nah di sini juga kita akan pakai soun. Sekarang kita rebus dulu kubisnya. Rebusnya nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja. Yang penting kena air panas. Tunggu beberapa saat. Habis itu kita angkat. Wortelnya juga kita rebus. Rebusnya juga nggak usah lama-lama karena tadi motongnya kan tipis-tipis, jadi sebentar banget udah matang. Jangan lupa sounnya juga mau kita rebus. Ngerebusnya juga sebentar aja. Kalau sudah ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini ada bawang, brambang, kemiri, terus pakai merica sedikit ya. Kalau sudah halus, ini siap kita gongsong. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Aduk-aduk, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan juga ada kayu manis, pala, kemudian kembang peka, jinten, dan juga ada kapulaga sedikit aja. Nah ini juga aku tambahkan batang daun bawang ya, biar nanti rasanya itu lebih sedap dan wangi. Nah ini kita cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Ini tadi kan dagingnya kita rebus agak banyak ya. Kemudian kan airnya sudah susut. Ini kita tambahkan lagi airnya. Tambahkan juga garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi biarkan bumbunya ngeresep. Kalau misalnya nanti sudah enak kuahnya, dagingnya juga sudah empuk, ini siap kita sajikan. Nah kenapa sih harus dipisah kayak gini? Ini supaya kalau misalnya nanti Flavis bikinnya pagi terus dimakan lagi sore itu masih enak Flavis. Jadi tinggal kalau misalnya Flavis mau sayurnya taruh dalam kulkas, terus kuahnya nanti kalau maem tinggal diangetin lagi, terus tinggal diracik kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semua kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oh ya jangan lupa ditambahkan tomat dan juga godong bawang dan juga seledrinya. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tahu sambal kacang yang enak banget. Pertama-tama di sini aku mau siapkan tahu putih, kemudian tahunya mau kita marinasi dulu dengan bumbu-bumbu biar nanti rasanya enak banget. Kalau misalnya Fluffy nanti punya tahu Bandung itu kan udah enak, itu nggak apa-apa tinggal digoreng aja. Nah karena ini masih tawar, jadi aku mau tambahkan bumbu. Di sini aku mau pakai bawang putih, kemudian
aku tambahin garam aja, bumbunya nggak usah apa-apa, cuma bawang putih dan juga garam aja. Tapi misalnya Flavis mau tambahkan lidah rasa ya boleh aja, nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan air, aduk-aduk. Kalau misalnya sudah tercampur rata, ini mau kita pakai untuk marinasi tahunya. Tahu itu marinasinya nggak usah lama-lama, 10 menit aja udah cukup. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita siapkan wajan, kemudian panaskan minyak. Kalau bisa minyaknya itu agak banyak supaya nanti tekstur gorengan tahunya itu jadi lebih cantik gitu. Jangan lupa dibalik. Kalau misalnya nanti sudah mateng, dia sudah agak melendung, gendut kayak gini, karena yang sudah mateng, sudah agak kering, sekarang kita angkat, nanti goreng lagi sisa tahunya. Kalau misalnya semua tahu sudah digoreng, di sini kita akan bikin sambal kacangnya yang enak banget, yang gurih, yang buket. Sini aku pakai kacang tanah, kemudian ada cabai, ini aku campur cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya. Nah, ketinggalan kita pakai kencur dan juga aku mau pakai bawang putih. Dah, ini aja. Kemudian kita goreng semua bumbu. Kalau misalnya Flavis bikin dalam jumlah banyak, sebaiknya kacangnya digoreng terlebih dahulu. Kalau sudah matang baru cabai dan teman-temannya. Ini karena aku bikinnya cuma sedikit, jadi ya wis tak campur aja. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita angkat, kita akan langsung haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau misalnya Flavis mau ditumbuk, itu juga boleh banget, tapi jangan di blender ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Aku mau pakai ada garam, kemudian ada gula merah. Nih gula merahnya juga penting banget. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita akan haluskan lagi, biarkan nanti gulanya itu tercampur rata. Dan di sini aku mau tambahkan lagi air. Nih airnya pakai air yang mateng. Kemudian kita akan ulek-ulek lagi biar nanti bumbunya masih lebih halus lagi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi ada kecap manis. Kemudian kita ulek-ulek lagi sampai nanti benar-benar tercampur dan warnanya udah cantik. Kalau misalnya Flavis masih kurang manis, ya boleh tambahkan gula, atau kurang garam tinggal ditambahkan saja. Kemudian kalau bumbu sambal kacangnya sudah siap, sekarang kita akan sajikan dengan tahu. Kemudian di sini aku mau taburin nanti pakai toge kacang hijau yang pendek-pendek itu untuk rawon. Ini aku taburin mentah-mentah, tapi bagi Flavis yang nggak suka ya wis di skip aja. Kemudian taburin bawang goreng dan makin gurih lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari sawi hijau atau yang biasa kita sebut itu caisim. Ini caisimnya itu masih seger banget. Pertama-tama kita akan buang dulu bagian ujungnya atau bagian akarnya, kemudian di sini kita akan potong-potong. Potong-potongnya saat selera Flavis saja, mau pendek-pendek boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi cambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang benar-benar simple banget. Kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek, habis itu kita cincang kasar aja. Nah, karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Pakai bawang putih aja, rasanya nanti udah enak banget. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong pertama kali bawang putihnya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita masukkan cabenya. Kita akan gongsong lagi kalau nanti sudah benar-benar wangi, dia sudah agak kering tapi nggak boleh terlalu gosong. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah delenya. Karena cambah dele itu nanti lebih lama matangnya dibandingkan sawinya ya, jadi cambah dele kita masak dulu. Aduk-aduk. Kalau misalnya cambahnya sudah matang, baru di sini kita akan cemplungin sawinya atau caisimnya. Nah, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nah, aku tuh kalau dulu tuh masak sawi paling banter-banter itu untuk campuran mie ayam atau tumisan mie goreng ataupun tumisan apa tuh kue tiaw, bihun. Tapi semenjak aku main ke rumah adekku dan adekku masak tumisan sawi kayak gini Flavis, dan aku cobain ternyata rasanya kok ya enak tenan gitu. Nah, semenjak itu aku jadi sering banget tumis sawi kayak gini. Dan kalau di Kebumen Flavis ini beda sewaktu aku tinggal di Jakarta. Kalau
dulu aku tinggal di Jakarta tuh sawinya tuh ada rada pahit-pahitnya gitu Flavis, tapi kalau di Kebumen ini nggak ada pahitnya sama sekali Flavis, Cesim, jadi bener-bener enak banget. Dan di sini aku tambahkan lagi tadi ada garam, misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin atau kaldu-kalduan ya kan, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tapi untuk dimasakan kali ini aku nggak pakai gula ya, cukup pakai garam aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah ini udah cukup masaknya Flavis, warnanya masih hijau royo-royo, rasanya juga enak banget, masih rada krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah banget, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin gulai daun singkong. Ini daun singkongnya kita petik-petik. Aku pakai yang jenis daun singkong lebar-lebar ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih baru kita akan rebus. Pastikan sebelum nyemplungin daun singkongnya airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi garam. Ada juga beberapa orang yang dikasih baking soda, mungkin tujuannya supaya cepat empuk ya. Tapi kalau jenis daun singkong yang lebar gini Flavis itu lebih cepat empuk dibandingkan daun singkong yang kecil-kecil. Nah sambil menunggu empuk di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai ceker ini nanti biar makin gurih lagi. Flavis juga bisa pakai tetelan sapi kalau mau ya. Kemudian di sini kita siapkan tahu kopong. Wah ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita siapkan bumbu halusnya. Ada bawang, kemudian bawang dan juga ada kunir dan juga jahe dan juga miri. Tambahkan lagi sedikit air. Kalau sudah halus kita sisihkan, kita akan angkat daun singkongnya. Ini sudah empuk, kita langsung cemplungin ke air dingin supaya nanti warnanya itu masih tetap hijau Flavis, walaupun nanti dimasak lama pakai santan itu masih tetap hijau warnanya. Kemudian kita peres. Kalau misalnya sudah diperes, di sini kita akan potong-potong lagi. Aku mau potong-potongnya itu kecil-kecil banget supaya nanti lebih gampang dimaamnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang agak lebar ya wis monggo, nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak kalau sudah panas. Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, aduk-aduk, kita akan gongseng sampai nanti wangi. Untuk bumbu aromatik lainnya di sini aku mau tambahkan lagi laos dan juga daun salam biar makin wangi lagi ya. Aduk-aduk biarkan sampai bumbu benar-benar matang dan panas. Kemudian kita akan cemplungin cekernya. Aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya nggak ada ceker bisa juga pakai tetelan sapi ya. Kemudian masukkan tahunya, aduk-aduk sebentar. Nah di sini kita akan siram dulu pakai air, santannya nanti belakangan aja. Ini biar nanti cekernya rodok empuk dulu. Kalau misalnya nanti sudah empuk, baru nanti kita akan cemplungin daun singkongnya. Nah kira-kira kayak gini Flavis. Ini kuahnya tuh udah gurih ya. Kemudian sekarang kita akan masukkan daun singkongnya. Nah baru di sini kita akan tambahkan santan. Nah santannya aku mau pakai santan yang meres sendiri Flavis. Jadi benar-benar seger banget rasanya itu. Kalau santan meres sendiri ada manis-manis kepiye ngono. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Baru di sini kita akan tambahkan lagi penyedap rasa, gula, kemudian garam. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Gulanya juga boleh pakai gula putih ataupun gula merah. Ini kan kita masak lagi sampai rasanya benar-benar enak, santannya mateng, tanek. Nah hasilnya seperti ini Flavis, gulai daun singkong kita hari ini. Ini walaupun pakai santan tapi nggak enak sama sekali, rasanya enak, gurih. Karena tadi kita juga pakai ceker untuk kuah kaldunya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah banget. Rasanya wis jan enak banget. Pertama-tama kita siapkan tempe gembus atau nama lainnya juga tempe kabul. Ini rasanya hampir-hampir mirip dengan oncom ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada ini juga bisa diganti pakai oncom. Kemudian kita sisihkan.
Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Aku pakai daun kemangi dan juga ada lenca. Wis, makin mantap lagi nanti. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Ada cabai merah keriting, kemudian aku tambahkan juga cabai rawit biar makin pedas. Tambahkan juga bawang brambang dan juga sedikit air. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti bumbunya wangi, mateng dan juga tanak banget. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi godong salam biar makin wangi lagi. Ini daun salamnya atau godong salam itu masih seger banget karena aku metik di sebelah rumah Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak. Nah, ini biar nanti warnanya itu cantik. Masaknya pakai api kecil dan dimasaknya tuh yang lama jadi benar-benar tanak banget. Kemudian tambahkan lagi air, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun gula putih. Penyedap rasa juga disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin boleh. Nggak pakai juga nggak apa-apa, rasanya enak banget. Kemudian kita akan cemplungin tempe gembusnya atau tempe kabulnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini, di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, airnya nggak usah terlalu banyak banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti dirasa cukup mateng dan juga tanak. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada lenca dan juga ada kemanginya yang belum masuk. Itu kita masukkan di akhir masakan aja kalau misalnya sudah mau diangkat. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat penyajian itu warnanya itu masih cantik banget dan aroma kemanginya itu juga masih terjaga banget Flavis. Jadi itu nanti enak banget kita mau pakai nasi yang masih anget-anget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik, aromanya wangi banget dan rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita mau pakainya nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis ada sayur asem di rumah, wes tambah cocok lagi. Kalaupun cuma pakai nasi aja nggak pakai lauk lain juga rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan yang simple banget. Jadi resep ini aku terinspirasi gara-gara kemarin itu anak-anak pagi-pagi mau sekolah, terus habis itu bingung masak apa. Akhirnya aku bikin masakan seadanya yang ada di kulkas. Dan hari ini aku mau bagiin resepnya untuk Flavis di rumah. Kita akan bikin bakso kecap ya. Ini rasanya enak banget. Terus bikinnya juga bener-bener simple banget. Ini baksonya kita potong tipis-tipis ya. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan, dan setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbunya itu juga bener-bener praktis banget. Di sini kita siapkan cabai merah besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, jadi cabai merahnya dibuang bijinya dan nggak usah pakai cabai rawit. Ini supaya nanti tampilannya itu lebih cantik, nggak pucat gitu. Ini akan kita potong-potong. Selain ada cabai, di sini kita siapkan juga bumbu lainnya. Aku pakai brambang atau bawang merah. Ini juga cuman kita iris tipis-tipis aja. Jadi hari ini nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender, semuanya serba praktis. Selain ada brambang, di sini juga aku siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada brambang dan juga bawang, di sini untuk aroma lainnya aku tambahkan lagi daun bawang. Ini biar nanti masakannya lebih harum dan juga warna masakannya jadi lebih cantik, warna-warni. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita langsung siapkan wajan. Kemudian wajannya di sini kita kasih sedikit minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan terlebih dahulu tumis brambang dan juga bawangnya sampai nanti setengah layu. Baru nanti kita akan masukkan bahan lainnya yaitu cabai. Di sini kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita tumis sampai harum. Setelah ini langsung kita akan cemplungin bakso yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap. Nah, di sini karena aku cinta banget sama kebumen dan juga
Aku suka banget sama kecapnya orang Kebumen, yaitu kecap kencana. Ini rasanya enak banget, gurih, terus ringan, nggak pekat gitu guys. Ini cocok banget untuk masakan Indonesia seperti masakannya Fluffy kasih. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, kemudian kalau nggak penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan lagi air, kita akan masak sampai nanti airnya rodok susut kayak gini. Jadi nanti teksturnya itu rodok nyemek. Kemudian untuk terakhir kali kita akan masukkan daun bawangnya. Nah kalau daun bawangnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh tumisan bakso kecap kita hari ini. Nah ini cocok banget, nanti kita akan maem dengan nasi anget. Ini nanti cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pokoknya kalau misalnya Flavis lagi cari resep yang praktis banget, nah resep satu ini cocok banget untuk Flavis praktekkan di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep udang pedes manis yang enak banget. Ini resep bener-bener resep Indonesia, jadi aku yakin banyak Flavis di rumah yang menyukainya. Ini aku siapkan udang, kemudian udangnya kita akan goreng terlebih dahulu. Di sini untuk menggorengnya aku pakai margarin supaya nanti rasanya lebih gurih. Nah ini akan kita goreng sampai mateng, asal mateng aja udah cukup, nggak usah sampai yang terlalu kering. Kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Terus sekarang akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya akan kita iris halus. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya kita geprek, kemudian kita cincang. Nah di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Ini bagi yang pencinta pedas wajib pakai cabai rawit. Ini cabai rawitnya akan kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Jadi kalau misalnya Flavis mau pedas, tadi tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, cabai rawitnya di skip aja nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini supaya nanti aromanya lebih harum, terus juga warnanya jadi lebih cantik. Ini kan kita potong memanjang. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu. Nah untuk menumisnya di sini aku tambahkan lagi margarin. Ini pertama-tama kita akan tumis bawang putih dan juga cabenya terlebih dahulu. Kalau sudah harum, baru masukkan udangnya. Kemudian kita akan aduk biarkan semua bahan tercampur rata. Nah setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu lainnya. Sudah ada kecap asin, terus kita tambahkan lagi juga kecap manis. Di sini kita tambahkan lagi ada garam, terus gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk rata. Di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan bawang bombay, daun bawang, dan juga ada cabai merah besar. Nah kemudian kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama ya. Ini untuk terakhir kalinya tambahkan lagi tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian kita akan aduk cepat biar nanti warna sayurannya juga masih tetap cantik ya, maksud cabai dan juga daun bawangnya itu masih tetap cantik. Seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget, dan rasanya juga enak banget. Jadi rasanya itu gurih, pedas, dan juga manis. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep masakan yang simple banget. Kita akan bikin tumis soun. Ini resepnya bener-bener enak banget, cocok untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini terlebih dahulu sounnya kita rendam dengan air panas ya. Kalau misalnya kira-kira sudah lunak kayak gini, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan beri minyak dan juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk biarkan semua bahan tercampur rata. Jadi nanti ngasih kecapnya itu cukup di sounnya aja Flavis. Jadi nanti di tumisannya nggak usah pakai kecap lagi. Kalau sudah rata kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis.
Ini kubisnya aku iris setipis-tipis mungkin. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini juga aku akan siapkan lagi sayuran lainnya, yaitu wortel. Ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan potong lagi seperti korek api. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan lagi bahan lainnya. Ini daun bawang. Ini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan juga. Kemudian di sini aku siapkan bahan tambahannya, yaitu toge. Kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya hari ini aku pakai bener-bener bumbu osengan aja, bumbu tumisan aja, jadi bener-bener sederhana banget. Kita akan pakai bawang putih, kemudian kita akan pakai bawang merah, kemudian setelah ini kita akan pakai cabai. Nah di sini aku pakai cabai rawit Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa pakai cabai keriting ataupun cabai besar. Kemudian kita akan siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita akan tumis atau kita akan goncang bawang dan juga brambangnya terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk sampai nanti harum, kemudian masukkan cabai rawitnya, kemudian kita akan goncang lagi sampai harum. Nah di sini kita akan tambahin lagi telur ya. Di sini Flavis bisa tambahkan telur, ataupun kalau misalnya nggak pakai telur juga rasanya akan enak banget. Ini telur akan kita orak-arik. Kemudian kalau sudah matang kita akan campur rata. Nah setelah ini kita akan tumis sayur-sayurannya. Kita langsung cemplungin aja. Di sini ada wortel dan juga ada kubisnya. Kalau daun bawangnya nanti aja belakangan. Nah ini akan kita tumis sampai setengah matang. Kalau sudah setengah matang, kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita kasih sedikit kecap manis. Nah setelah ini kita akan masak lagi. Kita akan campur semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Nah baru setelah itu kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Boleh pakai micin, boleh pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Itu rasanya akan lebih enak lagi. Nah kita akan aduk rata lagi. Nah kemudian setelah ini kita akan masukkan toge dan juga ada daun bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah kalau toge dan daun bawang sudah masuk, itu artinya masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk cepat aja pakai apinya yang besar. Cuman aduk-aduk sebentar dan nanti pada saat kita maem tuh togenya masih seger. Nah seperti ini aja Flavis. Ini aromanya harum banget, tampilannya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah lauk ini biasanya aku maem pakai nasi anget, dan juga ada lauknya tempe goreng sereng atau tahu goreng tepung atau tempe goreng tepung. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, dan ini wortelnya aku potong tipis-tipis, dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah potong-potong, kita sisihkan dulu. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya, yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Flavis yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan. Sudah siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi.
dan warnanya sudah mulai kecoklatan, baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil, tadi aku metik dari halaman rumah. Nah tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah, jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget, yang murah meriah banget, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kita hari ini mau tumis tahu dan juga toge ya. Ini tahunya aku pakai jenis tahu yang kuning. Selain rasanya yang enak, dia juga lembut ya kalau tahu Bandung itu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting dan juga cabai hijau besar. Flavi juga bisa menambahkan cabai rawit kalau misalnya mau lebih pedas lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang merah, di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis, dan bumbunya hari ini nggak pakai blender dan nggak pakai ngulek, semua kita potong-potong. Ini tambahkan lagi tomat ya. Ini tomatnya aku pakai yang kecil, tapi bisa juga pakai tomat yang besar. Nah bumbunya cuma ini aja, praktis banget ya. Nanti tinggal tambahkan gula, garam dan penyedap rasa. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak panas. Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga berambangnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai merah, cabai hijau. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahu kuningnya terlebih dahulu. Nanti togenya belakangan aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Selain ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah di sini kita beri air sedikit ya, biar nanti masakannya ada berkuah sedikit. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan togenya dan juga tomatnya kita masukin sekalian. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah kalau toge dan tomat udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti togenya pada saat kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan bersama nasi hangat untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep orek tempe. Tapi ini resep orek tempenya itu berbeda Flavis. Ini rasanya lebih enak, lebih gurih, dan juga lebih komplit. Ini aku siapkan tempe terlebih dahulu. Ini tempenya akan kita potong kotak-kotak. Pokoknya karena aku sekarang tinggal di Kebumen, tuh suka banget sama masakan tempe. Karena tempe di Kebumen tuh bener-bener enak banget rasanya. Ini ada tempe, di sini juga aku siapkan teri. Kemudian selain ada teri, di sini juga aku siapkan lencaknya. Kalau Flavis gak suka lencak, itu boleh di skip, nggak apa-apa. Pertama-tama sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti mateng, warnanya kuning keemasan dan juga sudah kering kayak gini. Ini tandanya sudah mateng. Ini akan kita angkat, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Nah setelah ini kita akan goreng terinya.
kita pakai sisa minyak jelantah bekas goreng tempe, tapi ini aku kurangin ya biar nggak kebanyakan, karena nanti bekas goreng teri kan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku bikinnya pas aja untuk goreng terinya. Ini terinya juga kan kita goreng sampai nanti matang dan juga kering kayak gini. Kalau sudah matang kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah di sini untuk bumbunya kita akan pakai bawang merah atau brambang kalau di tempat klasifikasi. Ini akan kita potong tipis-tipis juga. Selain ada brambang, kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, di sini juga aku akan siapkan bahan lainnya yaitu cabai. Nah di sini aku campur ya cabai rawit dan juga cabai keriting. Kalau misalnya Flavis mau pedes banget ya cabai rawitnya dibanyakin. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes, pakai cabai merah aja juga nggak apa-apa. Kemudian di sini juga aku pakai tomat. Ini tomatnya nanti fungsinya biar rasa masakannya itu lebih seger gitu, nggak berat rasanya. Jadi tomat akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi lengkuas atau laos. Ini potong tipis-tipis juga. Tambahkan lagi daun salam biar lebih wangi. Nah sekarang kita akan gongsong terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Biarkan sampai layu. Ini aku pakai minyak jelantah bekas goreng teri. Nggak apa-apa, nanti rasanya tambah gurih lagi. Kemudian setelah ini kita akan masukkan laos dan juga daun salam, cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Kemudian di sini kita akan masak sampai harum, baru kita akan masukkan tempe dan juga terinya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan siapkan kecap manis. Di sini soal tingkat kemanisan nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Apalagi di sini aku masih pakai gula Jawa. Boleh tambahkan garam dan juga udah sesuai dengan selera Flavis, mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, nggak apa-apa. Kemudian sini kita tambahkan lagi airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan airnya asap. Baru kita akan tambahkan lagi lencaknya dan juga tomatnya. Kalau lencak sudah masuk, tomat sudah masuk, itu artinya masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar biar nanti lencaknya masih seger banget, tidak seperti ini aja Flavis. Ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk kita sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau bikin resep dari oyong. Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom ya. Sajiannya kelonyom itu sama dengan tumisan, cuman nanti kita kasih kuah sedikit biar dia ada nyemek-nyemek gitu. Nah aku suka banget resep ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil aku suka banget tuh masakin ini sama mbahku. Nah kemarin waktu aku ke rumah mbahku terus dimasakin ini, langsung kayak kepikiran aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah. Rasanya enak banget, biarpun harus sederhana tapi rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau mbah-mbah yang masak. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya ya, yaitu tempe. Nggak ketinggalan rasanya kalau masakan Jawa, masakan mbah-mbah itu kalau nggak ada tempe atau tahunya. Nah ini tempenya akan kita potong kecil-kecil biar nanti senada dengan oyongnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain itu kita tambahkan lagi cabai hijau besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini aku cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting. Biar rasanya nggak terlalu pedas, biar anak-anak pada mau maem. Kemudian setelah ini, setelah ada cabai kita potong-potong, sekarang kita akan siapkan wajan. Nah ini beri minyak sedikit. Kalau sudah panas kita akan
tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai, juga ada daun salam ya biar lebih wangi lagi. Kemudian kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Ini akan kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya mateng. Nah, kalau sudah mateng kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini tempenya udah mateng ya. Kemudian baru kita akan masukin oyongnya, karena oyongnya itu sebentar aja udah mateng guys. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, dan juga penyedap rasa kalau mau. Tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa tuh biasanya selalu pakai Ajinomoto atau Sasa. Kemudian ini sudah mateng, tempenya udah mateng dan juga oyongnya udah mateng, tapi aku mau oyongnya tuh masih ada rasa krius-kriusnya biar lebih enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita pakai nasi anget, untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur nangka yang enak banget. Ini resepnya hampir mirip dengan gudeg, tapi rasanya nggak seberat gudeg. Ini untuk warna merahnya aku pakai daun jati, kemudian untuk penggurihnya aku pakai ayam. Flavi juga bisa pakai tulang iga, itu juga rasanya akan enak banget. Nah, di sini aku siapkan juga tahu untuk bahan tambahannya, dan juga ada daun sok atau godong melinjo untuk supaya nanti warnanya lebih cantik. Pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Kemudian kita akan tambahkan daun jati supaya warnanya lebih merah. Jadi daun jati ini bukan hanya sebagai pewarna, tapi memang ada aroma khasnya, itu yang bikin masakan nangka itu jadi enak banget. Kalau sudah empuk, kita akan angkat dulu nangkanya, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan pakai brambang atau bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, dan di sini aku pakai ketumbar dan juga merica. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender, tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau misalnya pakai blender, nanti bisa ditambahkan air ataupun minyak untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan. Siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita akan aduk-aduk sampai nanti wangi. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai ada daun salam dan juga ada lengkuas. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Oh ya, Flavis, ada yang lupa satu lagi, yaitu serai. Mungkin kita langsung masukkan serainya. Kemudian kita akan aduk lagi, biarkan semua bumbu sampai harum banget. Baru kita akan masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan ayamnya menjadi kaku. Setelah ini baru masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, setelah ini baru kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula merah, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan juga kita akan kasih air. Santannya belakangan aja ya, kita akan kasih air dulu, nanti biar sampai susut baru kita akan masukkan santannya. Nah, di sini nggak lupa lagi, aku akan tambahin daun jatinya supaya nanti warna kuahnya lebih merah dan ada aroma daun jatinya, itu bikin masakan nangka tuh jadi enak banget Flavis. Nah, ini kalau misalnya sudah tercampur rata, kita akan masak menggunakan api kecil sampai nanti airnya atau kuahnya susut. Baru setelah ini kita akan masukkan santannya. Ini santannya aku pakai yang benar-benar tua banget kelapanya, jadi biar nanti lebih gurih lagi. Jangan lupa nanti masaknya sambil diwolak-walik ya, supaya santannya nggak pecah. Nah, ini nggak lupa langsung aku cemplungin aja tahu. Ini aku pakainya jenis tahu yang kopong.
Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, bisa juga pakai tahu coklat yang dalamnya masih ada isinya. Ini kan kita masak lagi sampai nanti tahunya mateng, kemudian nangkanya juga mateng. Nah, untuk terakhir kalinya kita akan cemplungin daun sopnya atau godong minjoknya. Kalau godong minjoknya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, cuma diaduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Setelah ini kita angkat. Nah, ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Ini kita bisa maem pakai nasi anget, kemudian cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kalau lauknya begini udah nggak perlu lain lagi Flavis. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.